kita masih ada jurang antara penghasilan yang didapat oleh orang kaya dan yang orang menengah ke bawah gitu, masih ada jurang. Makanya itulah yang menjadi salah satu kriteria penetapan beberapa bahan waktu itu pokok dan jasa itu dipindah ya Pak Yan ya? Iya. Jadi barang kebutuhan pokok yang tadinya bukan barang kena pajak dipindahkan menjadi barang kena pajak tapi dengan fasilitas pembebasan PPN. Jangan kau ragukan, semangat kami tak pernah padam. Halo kawan pajak, jumpa lagi di setengah 1 426 Podcast Studio. Ini adalah tempat bagi para pegawai KPP Pratama Cirebon 1 untuk mengisi waktu istirahatnya sambil berbagi cerita dan informasi, bukan hanya soal ketentuan atau peraturan perpajakan, tapi juga soal ide, pandangan, mungkin kisah atau pengalaman, karena kami percaya bahwa setiap orang punya cerita yang layak untuk didengar dan dibagikan ke orang lain. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu yang istimewa, sebuah kehormatan buat saya untuk menghadirkan atasan langsung kami, yaitu Pak Ian Novika Andriana, Kasih Pelayanan dari KPP Pratama Cirebon 1. Selamat siang Pak Ian. Selamat siang. Apa kabar Mas? Baik. Salam kenal juga buat semuanya. Perkenalkan saya Ian Novika Andriana, kebetulan diamanahkan oleh pimpinan untuk mendapat sebagai kasih pelayanan di KPP Pratama Cirebon. Kalau soal pekerjaan, saya tiap hari mungkin diskusi sama beliau. Beliau adalah seorang supervisor yang baik gitu, banyak ngoreksi pekerjaan, diajak diskusi juga enak. Tapi punten mungkin kali ini kita akan cerita soal yang lain ya Pak ya. Iya, silakan Mas. Saya ingin mengenal Pak Ian dari riwayat pendidikan atau karirnya dulu nih Pak. Kayaknya kita pernah satu kampus tapi nggak sadar nih kayaknya Pak. Kayaknya satu kampus tapi beda gedung, beda angkatan kayaknya. Iya, karena memang kalau setelah dari SMA, saya memang mengikuti ujian masuk STAN Prodip waktu itu. Saya masuk D3 Prodip Pajak waktu itu tahun 96. Lulus tahun 99 akhir. Kebetulan alhamdulillah waktu itu ditempatkan langsung di KPP Pratama Cirebon 1 ini juga. Wih. Penempatan pertama loh, ya. Itu yang rezeki yang memang agak susah kalau waktu itu melihat teman-teman ada juga yang penempatan di luar Jawa. Tapi nanti setelah itu kan kita mau ngomongin ini ya karir saya ya. Nanti ada juga ya di luar Jawa juga gitu. Jadi setelah di penempatan D3 saya sekitar 4 tahun ada di KPP Pratama Cirebon 1, tepatnya di seksi pengolahan data waktu itu. Kemudian saya mungkin karena mungkin ada beberapa teman juga yang istilahnya prioritasnya sebenarnya malah pendidikan yang lebih awal, lebih utama gitu daripada pekerjaan sebenarnya. Mungkin saya salah satunya seperti itu. Ketika ada kesempatan untuk mengikuti tes masuk D4, tahun pertama saya malah gagal waktu itu. Oh, pernah gagal? Iya, pernah gagal. Baru tahun kedua lah sekitar tahun 2004 akhir saya alhamdulillah masuk ke D4 akuntansi di STAN juga. Jadi istilahnya cari yang gratisan. Masuk kampus lagi 2000. D3 D4 kan nggak ada biaya ya, orang tua kan ya agak lega juga kan. Kalau apalagi waktu itu memang ya, udah mulai mahal untuk yang pendidikan itu. Kemudian kalau cerita setelah D4 saya masuk belajar sekitar 3 tahun, 2007 lulus. Dan dari tahun 2007 itu saya di penempatan di PP1 waktu itu. Di PP1 di kantor pusat. Iya. Sampai tahun 2010. Makanya kalau bahas ketentuan Pak Ian lumayan menguasai kalau semuanya. Kalau saya memang kelemahan saya memang untuk detail ya, tapi kalau mungkin sejarah mungkin saya karena sering melihat waktu itu para kasubdit pada direktur sering berdiskusi, jadi ada ketularannya juga, jadi ada yang nempel juga itu. Nah mungkin waktu itu ada ya yang istilahnya sejarahnya kenapa PPN itu ada, itu mungkin masih nempel lah sedikit-sedikit itu. Kemudian di tahun 2010
saya mencoba keberuntungan saya juga untuk ikutan tes penerimaan S2. Dan saya pengen memang waktu itu, karena waktu itu cuman ada Jepang dan Australia, ADS dan JICA. Memang hanya 2 itu yang bisa kami pilih. Dan saya memilih Jepang waktu itu untuk yang tesnya ya. Ya alhamdulillah 2010 saya berangkat ke kota Nagoya waktu itu di Jepang untuk melanjutkan pendidikan di S2. 2010. Dan ya biayanya biaya pemerintah juga. Kemudian 2012 2015 balik lagi kantor pusat. Balik lagi kantor di pusat. PKP. Ya, setelah itu dari PKP lah saya dipindahkan sementara sekitar 3 bulan ke Gambir 2. Tapi karena saya sudah mengikuti tes pengemban amanah, saya diberikan amanah untuk promosi eselon 4 ke KP2KP Teminabuan, Papua Barat. Saya suruh cari di mana itu pakai peta, mungkin juga nggak tahu. Di mana tuh Pak? Saya juga pertama kali ada pengumuman itu apa coba Mas Sigit yang saya lakukan. Saya search di Google. Saya lihat kok cuman gambarnya, fotonya cuman pasar doang. Hanya pasar, jadi nggak ada bangunan apapun, itu nggak ada gitu tuh. Tapi ya. Provinsi mana Pak itu Pak? Papua Barat. Papua Barat. Ya itu sudah sebagai amanah saya jalanin. Ternyata saya betah di sana. Iya. Memang seperti itu mesti. Memang kadang-kadang pertamanya yang susah kalau penempatan di luar Jawa. Setelah itu ada 3 tahun di Papua Barat, saya dipindahkan ke Balikpapan selama 2 tahun, dan alhamdulillah setelah dari Balikpapan saya diberikan berkah lagi penempatan ketiga kasih di KPP Pratama Cirebon 1. Nah, itu mungkin sekilas pendidikan sama penugasan saya, Mas. Sudah lumayan melanglang buana juga ya. Ya lumayan lah. Dari segi tempat mungkin Mas, bisa dari segi kerjaan mungkin saya masih banyak harus belajar gitu. Mungkin yang mau kita highlight malah soal pendidikan nih Pak. Jadi kalau orang dapat beasiswa itu kan kemungkinannya 2 Pak. Kalau menurut saya nih mungkin bisa salah. Yang pertama memang dia dalam posisi kurang mampu sehingga dapat program dari pemerintah. Yang kedua dia harus pintar. Saya tidak dalam kedua-duanya nih. Tidak merasa kurang mampu sekali, tapi juga nggak cukup pintar gitu ya. Contohnya waktu D4 saya pernah nyoba sekali Pak. Mungkin kayak Pak Ian, nyoba sekali kemudian gagal, tapi Pak Ian masih challenging gitu ya, masih coba lagi. Masih pengen nyoba. Tapi ketika saya nyoba pertama, saya lihat soalnya, saya coba keluar dari ruang ujian, saya kok lumayan yakin bahwa ujian yang begini kayaknya bukan buat saya gitu, karena saya merasa kurang pantas. Tapi juga ada teman yang lain mungkin yang pertimbangannya bukan soal kepatutan atau kepantasan tadi, barangkali dia sebetulnya bisa, cuma mungkin banyak pertimbangan, misalnya karir, atau kalau dalam semasa kuliah kan kita juga tidak terima penghasilan sama seperti kalau kerja ya kan ya Pak, ada penyesuaian, atau keluarga, barangkali sudah punya keluarga sehingga berat untuk meninggalkan selama mau kuliah gitu. Mungkin Pak Ian punya pesan buat barangkali teman-teman yang lebih muda dari kita tentang kenapa sih harus ngejar pendidikan selama bisa gitu Pak. Silakan Pak. Jadi sebenarnya yang paling utama adalah yang paling utama kalau menurut saya bukan karena gratisnya, bukan karena kemampuannya, tapi motivasi dari dalam diri. Ketika motivasi bisa mengalahkan itu semua, itu bisa dilaksanakan. Karena saya kalau misalnya dibilangin waktu itu terpintar di waktu di D3 atau D4, tidak juga. Saya di tengah-tengah itu. Cuman karena memang saya udah berpikir bahwa saya ingin meneruskan kuliah, apalagi sudah diamanahkan oleh waktu itu ibu saya masih ada, jadi almarhum ibu juga mengamanahkan bahwa kamu penting itu juga itu ya? Iya itu, karena memang sebagai motivasi ya Mas ya, kamu itu harus lebih tinggi pendidikannya dibandingkan orang tua kamu. Kebetulan orang tua saya S1 dua-duanya. Jadi nggak ada kan, jadi motivasi juga sebenarnya itu. Dan ketika sudah ada motivasi itu, mungkin perasaan galau mengenai masalah penghasilan yang akan diterima atau kemampuan kita bagaimana nanti, itu pasti kalah kalau menurut saya. Jadi kerajinan itu, motivasi yang besar itulah yang menjadi
inti dari kalau misalnya teman-teman atau adik-adik kita mau meneruskan kuliah, ini paling utama adalah motivasi. Semua kalau menurut saya ya Mas ya. Kemudian kalau masalah untuk setelahnya kita masuk lulus gitu, ada pertimbangan lain banyak sebenarnya pertimbangannya. Dijalanin dulu lah ya Pak. Dijalanin dulu aja. Yang penting udah ada dalam diri itu motivasi sebenarnya kalau menurut saya gitu Mas. Jadi buat teman-teman kawan pajak mungkin yang punya kesempatan atau peluang di depan mata untuk terima beasiswa atau ujian seleksi dan seterusnya, yang penting motivasinya kuat dulu. Pertimbangan yang lain nanti bisa disesuaikan berikutnya. Iya. Kalau boleh saya tambahkan lagi, karena kan memang umur kita juga bertambah terus Mas. Iya. Kadang-kadang kita juga kena batasan umur, apalagi kalau yang harus diperhatikan tuh untuk apply S2, S3 itu kan ada batas umur juga Mas. Nah itu yang memang mumpung masih muda, kalau menurut saya kenapa enggak itu tuh semangat dulu lah setidaknya. Masalah lulus atau tidaknya kan anugerahnya Mas ya, itu kan udah ya nanti mungkin jalannya memang harus meneruskan kuliah, ya meneruskan kuliah pasti itu. Jadi kalau hatinya merasa punya motivasi, sikat aja dulu ya sikat Pak. Aja dulu ya. Terus berikutnya nih, waktu itu kan berarti ada tersedia 2 pilihan negara Pak, Jepang sama Australia. Pingin tahu nih kenapa milih Jepang Pak? Jangan-jangan karena Pak Ian suka Final Fantasy. Itulah salah satunya Mas. Salah satunya itu, karena gimana ya, mungkin zaman saya dulu waktu kecil, pengaruh budaya Jepang tuh lebih tinggi daripada budaya Australia. Mungkin malah saya jarang sih malah melihat serial komik atau misalnya budaya dari Australia yang dikenal di waktu masa muda saya, masa anak-anak saya tuh jarang. Kalau Jepang memang kita dari dulu, mungkin dulu masih ada serial yang kayak Kamen Rider, terus Megaloman, Dragon Ball kan. Dari waktu anak kecil itu saya kan disuguhi pilihan tontonan yang emang kebetulan anime Jepang. Dari anime Jepang itu timbullah ketertarikan ke masalah komik, ke lagu, dan apalagi tambah satu lagi PlayStation itu. Itulah makanya saya penggemar berat PlayStation 1 dan 2 waktu itu kan. Sama Pak. Sama ya. Candunya kita. Udah itu ya mungkin kita mungkin masih merasakan yang gambarnya masih kotak-kotak kayak orangnya itu ya Mas. Tapi itu udah kita puas sekali itu kan. Jadi kemudian waktu pas saya apply S2 itu memang saya sih waktu itu motivasi saya adalah mengikuti semua Mas. Australia ikut. Ikut juga. Maksudnya tesnya ya. Tesnya. Tesnya Australia ikut, ADS ikut. Berarti dua-duanya lulus Pak? Enggak. Jadi kebetulan yang pertama itu malah yang dari JICA dulu waktu itu. Jadi ya itulah yang saya jalanin. Saya satu-satu aja lah, nggak bisa. Memang kita jalanin satu-satu, tapi apply itu kemana aja. Jangan satu tempat. Nggak masalah sih. Nggak ada ruginya juga. Gitu. Berarti menarik nih, alasannya lebih soal kedekatan emosi dengan Jepang gitu ya, karena masa kecilnya disuguhi dengan ya inilah budaya Jepang itu. Saya malah punya pertimbangan yang mungkin pingin tahu dari Pak Ian. Kalau Australia kan dari sisi bahasa atau bahkan hurufnya gitu kan, ya sudah bahasa Inggris dan hurufnya sama seperti kita. Soal tantangan di Jepang terkait bahasa dan huruf itu pada akhirnya gimana Pak? Ya kebetulan kalau misalnya masalah itu waktu pas ketika apply S2 itu kan ada diklat Mas selama setengah tahun. Dan di situ juga ada disisipkan diklat bahasa Jepang gitu. Untuk yang simple aja, untuk yang belanja misalnya, untuk yang menanyakan arah. Jadi cukup lah kalau menurut kami gitu waktu itu JICA waktu itu. Kemudian untuk permasalahan itu kan bahasa ya Mas ya. Kalau misalnya permasalahan lain apply ya dibantu oleh BPPK waktu itu juga. Jadi kan memang waktu itu BPPK yang mengadakan diklatnya selama hampir 6 bulan. Ada persiapannya yang cukup ya buat bekal ke sana. Iya. Terus saya ingin tahu ini Pak, karena kita kan Muslim gitu ya, mungkin soal kehidupan di sana, tapi mungkin lebih detail lagi soal makan gitu mungkin. Ya kadang-kadang malah
ini ya bisa jadi malah orang-orang tuh mungkin berpikiran ribet di sana gitu, makanya gimana gitu kan. Memang waktu itu kami sebagai mahasiswa muslim di Jepang sebenarnya dihadapkan dengan ya kegalauan itu juga sama Mas. Cuman ternyata di sana fasilitas yang tersedia kayak toko halal segala macam banyak ada. Tapi yang kerepotan yang saya hadapi adalah ketika memang saya waktu itu nggak masak sendiri, dia pengen keluar gitu. Akhirnya memang melihat menu, ngecek satu-satu apakah ada istilahnya butaniko tuh daging babi ya, yang memang nggak diperbolehkan untuk kita muslim. Terus ngecek apakah ada alkoholnya. Jadi kita belajar kanji alkohol kayak gimana, kanji hewani seperti apa gitu. Jadi adaptasi lagi itu di sana. Cuman adaptasi itu ternyata masing-masing mahasiswa beda-beda. Kalau misalnya saya simpulkan ada tiga. Perlakuannya untuk yang masalah makan ya Mas ya. Apa aja nih? Menariknya gini, soalnya memang yang pertama itu yang dia itu tidak makan apapun kecuali ada label halalnya Mas. Disiplin betul ya? Disiplin betul, ya penentuannya di label itu ya. Label halal itu. Yang kedua? Kalau misalnya yang pertama dulu ya Mas, maksud saya kalau misalnya melihat menu juga harus ngecek juga apakah ada alkoholnya, apakah ada binatang maksud saya daging yang lain gitu kan. Nah yang kedua itu dia itu bisa makan daging sapi atau kambing kalau misalnya daging tersebut diimpor dari negara pembuat ini yang memiliki pemuka agama. Nah itulah kalau misalnya itu mereka langsung biasanya nanya ke chefnya langsung, ini dagingnya impor apa enggak. Yang ketiga lah yang dia nggak ada batasan, hanya yang penting jenisnya. Yang penting jenisnya jangan ini yang tidak diperbolehkan. Ada level-levelnya juga nih, dari mulai moderat sampai paling disiplin gitu. Kalau ingin ini ya. Terus gimana? Jadi Pak Yan ini Jerome Pauline zaman dulu sebetulnya kawan baca. Udah lama soalnya udah duluan di Jepang. Udah lama banget ini udah pengalaman yang lama. Tapi kalau ini Pak, kalau dagingnya Jepang emang lebih enak Pak dari dagingnya sini Pak. Pernah makan daging asli sana yang memang terkenang itu memang jauh lebih enak daripada daging lokalnya Indonesia. Iya. Sapinya sama nggak sih Pak? Ya sapinya sama. Sapinya sama. Sapinya sama seperti itu bentuknya, cuman mereka memang untuk perawatannya itu benar-benar ini Mas bersih semuanya. Jadi makanan bersih yang bergizi, disikat tiap hari segala macam itu. Iya. Kebetulan saya pernah makan ini yang terkenal sebenarnya yang bukan beku ya Mas ya, yang daging sapi yang biasa gitu. Ya saya yang pernah makan tuh yang bekunya, yang yang beli di toko halal gitu. Kebetulan dagingnya daging asal Kobe, salah satu kota di Jepang. Enak banget. Diapa-apain juga manis dagingnya itu. Memang agak berbeda lah sama daging sapi biasa. Saya tanya soal daging nih karena ini mulai masuk ke pajak nih ya Pak ya. Ke topiknya. Beberapa saat yang lalu, mungkin sekitar setengah tahun yang lalu sempat ada isu gitu ya Pak ya. Akan ada perlakuan pemajakan yang berbeda antara sembako-sembako premium dengan sembako-sembako yang dinikmati oleh masyarakat kebanyakan gitu. Dan salah satu yang diangkat ketika itu selain beras premium adalah daging wagyu. Yang setahu saya berarti dari Jepang. Mungkin saya keliru. Memang seistimewa itukah atau bagaimana daging wagyu kemudian bisa dihargai begitu mahal di sini atau di sana juga mahal juga Pak? Karena mahal juga memang. Wagyu itu sebetulnya nama apa Pak? Itu tuh namanya ras sapi, itu nama ras sapi di Jepang itu namanya ada salah satunya rasnya itu ras wagyu. Bukan nama daerah berarti? Sebenarnya kalau masuk ke sini ke yang dimaksud dengan premium itu daging sapi kelas 1 yang masih memiliki marmer lemaknya itu ada. Dan harganya mahal. Nah, itulah yang memang dianggapnya oleh beberapa kalangan bahwa itu sebenarnya hanya untuk konsumsi orang kaya loh, gitu. Cuman memang kalau dari segi dasarnya untuk pengenaan pajak, kalau misalnya barang yang didapatkan dari hasil yang bukan dari hasil pengolahan atau masih ada kriteria yang asli gitu kan, misalnya daging potong gitu,
sebenarnya dari secara ininya memang tidak dikenakan PPN sebenarnya itu. Isu itu kemudian kemarin dulu sempat berkembang karena apa Pak? Iya yang kok jadi kenapa kok bisa jadi ada isu yang itu, kena PPN ya. Sebenarnya ini mungkin kita balik lagi sedikit ke ini ya, ke apa namanya, ke fungsi pemerintah, filosofinya fungsi pemerintah untuk pajak itu sebenarnya untuk apa sih? Nah, kalau misalnya kita belajar dari awal dari teori perpajakan bahwa sebenarnya fungsi pemerintah untuk menggunakan pajak itu ada dua. Yang pertama itu untuk anggaran atau budgeter, atau yang kedua adalah untuk peraturan, kebijakan, reguleran. Iya. Nah, yang pajak inilah yang mungkin yang ini fungsi ya terkait dengan wagyu mau dikenakan PPN itu terkait fungsi pemerintah untuk sebenarnya untuk mengatur bahwa memperkecil jurang ya istilahnya jurang pendapatan antara yang kaya dengan yang miskin. Yang sebenarnya kalau misalnya melihat pengaturannya mungkin bisa dilihat ke pengaturan PPNBM. Mirip seperti itulah. Jadi dianggapnya barang mewah lah gitu kan. Kalau yang untuk yang barang-barang yang dikonsumsi oleh orang kaya gitu. Tapi ini mekanisme yang masuk di pemerintah itu PPN ya sebenarnya ya. Nah, itu tuh mungkin masih sebatas wacana waktu itu sebelum keluar undang-undang Cipta Karya dan HPP kan, bahwa kita masih ada jurang antara penghasilan yang didapat oleh orang kaya dan yang orang menengah ke bawah gitu, masih ada jurang. Makanya itulah yang menjadi salah satu kriteria penetapan beberapa bahan waktu itu pokok dan jasa itu dikenakan PPN waktu itu. Jadi isunya sebetulnya mungkin biar kawan pajak pahamin soal keadilan gitu ya Pak Yani. Bagaimana orang-orang yang dengan daya beli tinggi yang mengkonsumsi barang yang barangkali tidak bisa dikonsumsi oleh kebanyakan, kalau itu dikenakan pajak, sifat gotong royongnya untuk membantu yang masyarakat lebih di bawahnya kan juga ada gitu ya. Masuk. Tapi sayangnya biasa di dunia netizen ini kemudian isunya malah jadi semua sembako kena PPN, semua jasa pendidikan gitu misalnya kena PPN. Nah padahal pada faktanya sekarang itu kan sekitar 6 bulan yang lalu, sekitar setengah tahun yang lalu. Nah faktanya sekarang mungkin biar kawan pajak juga tercerahkan. Faktanya sekarang di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Klaster PPN, nah ini pengaturannya cuma dipindah ya Pak Yani ya? Iya. Jadi barang kebutuhan pokok yang tadinya jadi bukan barang kena pajak dipindahkan menjadi barang kena pajak tapi dengan fasilitas pembebasan PPN. Nah, Pak Yan mungkin bisa sedikit bantu menjelaskan nih latar belakang dari pengaturan pemindahan jenis barang tadi Pak. Ya kalau misalnya dari filosofinya bahwa semuanya barang itu semuanya kena PPN. Kalau filosofinya kecuali ditentukan lain oleh peraturan. Ya negatif list istilahnya. Negatif list ya. Nah, sebenarnya barang-barang tersebut kan sudah ditetapkan bahwa bukan barang BKP ya, bukan barang kena pajak yang termasuk yang bukan barang kena pajak. Tapi penyerahannya itulah yang dibebaskan. Nah, jadi dipindahkan oleh pemerintah untuk istilahnya diberikan fasilitas pembebasan PPN. Ini kalau fasilitas pembebasan PPN ini berarti kan dia tidak perlu untuk ada mekanisme PKPM lagi di situ kan. Ya, ini kan memang ya seperti dikaitkan lagi dengan fungsi tadi yang untuk yang bukan reguleran yang peraturan tadi, karena memang pemerintah juga masih mengerti bahwa mungkin untuk sekarang ada barang-barang yang konsumsi mewah seperti itu, seperti wagyu atau misalnya yang lainnya memang masih diberikan fasilitas lah. Belum waktunya mungkin untuk pemerintah untuk mengenakan PPN karena memang dari segi awalnya aja bukan PKP kan, dari awalnya juga gitu. Jadi buat kawan pajak yang mengkonsumsi sembako, semuanya pasti mengkonsumsi sembako atau jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya yang penting untuk hajat hidup orang banyak. Tidak usah khawatir karena di UU HPP Klaster PPN diatur bahwa barang-barang tersebut atas konsumsinya tidak akan dikenai PPN, meskipun menjadi barang kena pajak tapi dapat fasilitas pembebasan. Buat konsumen akhir,
soal penggantian terminologi dari bukan barang kena pajak jadi pembebasan PPN nggak masalah, tetap nggak ada kena PPN ya. Buat pengusahanya mungkin nanti akan ada sedikit perubahan karena secara administrasi faktur bukan barang kena pajak dan barang yang kenakan pembebasan PPN agak berbeda. Berbeda perlakuan PPN-nya. Karena kita juga pingin, saya baca-baca juga supaya lebih banyak lagi barang-barang yang beredar di masyarakat ini yang bisa masuk ke dalam sistemnya PPN. Di itu ya, kawan pajak, sembako tidak ada PPN sampai sekarang gitu. Ada pengaturan lain Pak Ian yang lebih menarik di Undang-Undang HPP mungkin? Mengenai ini tarif apa ya Pak? Tarif ya. Iya. Nah, tarif ini kan berubah juga ya Mas Sigit ya. Ini memang kalau misalnya melihat filosofinya bahwa memang soal tarif ini Indonesia itu masih di bawah di bawah negara yang lain. Ya mungkin inilah fungsi reguleran pemerintah masih muncul di situ sebenarnya, masih menekan tarif yang dipakai adalah 10%. Sedangkan secara global tarif rata-rata PPN adalah 15,4%. OECD-nya aja 19%, negara BRICS itu 17%. BRICS itu negara Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Jadi itu yang negara-negara yang dipandang akan merubah kekuatan ekonomi. Itu malah 17% ya Pak ya? Iya, 17%. Dan ini memang dinamika ini memang untuk pemerintah juga tidak semerta-merta langsung ini tinggi, menaikkan tarif tersebut kan, karena kan berlakunya aja untuk kenaikan tarif yang jadi 11% itu mulai 1 April ya Mas ya, 2022. Kemudian paling lambat untuk 1 Januari 2025 itu akan dinaikkan sampai 12%. Kalau misalnya melihat dari mekanisme PKPM ya sebenarnya kan harusnya kan ini ya nggak terlalu merubah lah, merubah aplikasi sistem perdagangan nggak terlalu merubah, cuman memang akhirnya tarifnya yang naik. Gitu. Dan studi juga menyebutkan bahwa masyarakat kelas menengah ke atas Indonesia dengan daya belinya juga semakin meningkat gitu ya. Jadi kalau tarif PPN naik, jadi tarif PPN akan naik mulai 1 April 2022 kawan pajak dari 10 sampai 11%. Harusnya tidak terlalu mempengaruhi pola konsumsi lah ya. Kawan pajak tetap punya daya beli yang lebih tinggi dibanding kenaikan tarif 1% ini, dan secara bertahap akan mulai naik jadi 12% paling lambat di 1 Januari 2025 supaya kita punya kesetaraan dengan global gitu ya Pak ya. Nah, selain soal tarif umum, ada yang khusus lagi Pak soal pengaturan PPN, ada tarif, isunya akan ada tarif final ini Pak. Iya. Mungkin isunya adalah untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, ada beberapa barang atau jasa tertentu yang memang diterapkan PPN final. Mungkin ini kalau kita diskusi mungkin PPN final tuh mirip-mirip yang PPH. Ya itulah ya. Kenapa jadi final masih gitu Pak? Alasannya biasanya kalau ditetapkan final tuh untuk kemudahan ya Pak. Kesederhanaan. Iya, kesederhanaan menghitung itu. Jadi kita untuk yang undang PPN mungkin mengadopsi juga mekanisme yang ada di PPH ya, untuk mempermudah penghitungan untuk terutama yang peredaran usaha yang diatur dengan PMK sih nantinya. Iya. Jadi akan ada PPN final kawan pajak yang penghitungannya mungkin langsung sekian persen, 1, 2, atau 3% kali peredarannya gitu, tidak lagi pakai mekanisme PPN secara umum. Ya tujuannya tadi untuk mempermudah penghitungan dan penyetoran pajak dari kawan pajak semua. Cuma untuk detailnya siapa yang akan berhak menggunakan ini, barang dan jasanya apa, kita masih harus menunggu peraturan pelaksanaannya atau peraturan Menteri Keuangannya. Pak Yan, makasih banyak sudah hadir di sini. Mohon maaf kita mengambil waktu istirahatnya sebentar. Biasanya Pak Yan tuh makan sambil pakai headset sambil nonton. Iya. Kalau makan nggak harus begitu beliau. Saya harus sambil baca. Dari itu kebiasaan jelek sebenarnya. Saya dari awalnya tuh baca komik Mas. Kalau makan tuh sambil baca komik gitu satu. Tapi akhirnya makin kesini kan mulai ada istilahnya tersedia di internet kan untuk komik, YouTube segala macam. Yang diceritain di sini baca komik, padahal sebenarnya bacanya bukan itu. Ini bayangkan orang istirahat makan aja baca, apalagi kalau kerja. Gitu. Enggak lah. Makasih banyak Pak. Sama-sama Mas Sigit. Nah, kawan pajak, mungkin sementara itu yang bisa kita sampaikan karena waktu istirahat kita juga sudah terambil ini. Semoga bisa ketemu lagi di 12:30 yang berikutnya.
Jangan lupa ikuti channel kami di YouTube ya. Selamat siang, sampai jumpa. Selamat siang. Kami terus berkarya tanpa korupsi pastinya bisa. Oh 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 oh.